Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Kadep Poppy Wulandari dengan NIM akhir 033 dan saya sendiri Ahmad Salahuddin Afandi dengan NIM akhir 075 akan mempresentasikan materi mengenai perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Adapun pokok bahasan materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah pembangunan inklusif Indonesia. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi Indonesia. Yang ketiga, perekonomian Indonesia dalam wawasan global. Dan yang keempat, perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Materi yang pertama tentang pembangunan ekonomi inklusif Indonesia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi eksklusif, yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder, contohnya industri manufaktur dan tersier, industri jasa. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Di sisi lain, yakni di sektor primer, terutama sektor pertanian, kurang mendapatkan perhatian, padahal sektor tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akibatnya terjadilah ketimpangan pendapatan antara penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dengan manufaktur dan jasa. Indonesia saat ini cenderung masih sangat bergantung pada sektor primer atau sektor pertanian yang hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang ada tanpa mengolahnya lebih lanjut agar memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, untuk saat ini perekonomian Indonesia dapat dikatakan sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Ketika pertumbuhan ekonomi inklusif tercapai, maka secara perlahan pembangunan ekonomi inklusif juga dapat diraih. Pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tentunya perlu menetapkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada dasarnya merupakan ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan. Indeks ini mencakup indikator tingkat nasional maupun disegresinya sampai tingkat daerah, di mana pendekatan pembangunan sebelumnya yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan 3 krisis besar berupa ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang bersifat inklusif. Hingga akhir 2020, Indonesia belum mengembangkan instrumen yang mengukur, memantau, dan mengendalikan perkembangan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif. Perlunya konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional karena instrumen atau indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dikembangkan oleh organisasi internasional memiliki konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun indeks pembangunan ekonomi inklusif tersendiri yang didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, indeks pembangunan atau pertumbuhan inklusif yang dikeluarkan oleh
berbagai institusi internasional dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik. Seperti tidak adanya fokus pada isu ketimpangan seperti ketimpangan gender, wilayah, dan pendapatan. Beberapa indikator tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia. Alasan yang kedua, indeks pembangunan ekonomi inklusif Indonesia dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi, kabupaten, atau kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap provinsi dan keselarasan dengan tingkat nasional. Contohnya seperti pendapatan bersih gini, tabungan bersih yang disesuaikan, intensitas karbon terhadap PDB, utang publik, dan rasio ketergantungan. Untuk saat ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif atau IPEI yang berlandaskan 3 pilar, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Dengan memperhatikan ketiga pilar tersebut, dapat dilihat sejauh mana pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia sudah berjalan. Materi yang kedua, perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Perubahan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita. Semakin cepat pertumbuhan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, serta tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia. Menurut Kesnet, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, dan penawaran agregat, produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan model yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori perubahan struktural menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri jasa. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis dan Hollis Chenery. Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang juga bersifat subsisten. Oversupply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marginalnya 0 dan tingkat upah real yang rendah. Teori yang kedua adalah teori Chenery. Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. Teori Chenery dikenal dengan teori pattern of development yang memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Sir Quinn tahun 1975
mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia atau SDM, perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari desa ke perkotaan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan family size yang semakin mengecil. Struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan atau sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor non-primer, khususnya industri. Perubahan struktur suatu perekonomian biasanya ditandai oleh besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto. Jika dalam suatu perekonomian sumbangan sektor pertanian yang paling besar, maka negara yang perekonomiannya mempunyai ciri seperti itu disebut sebagai negara agraris. Sedangkan jika sumbangan sektor industri yang menonjol, maka negaranya disebut sebagai negara industri. Begitu pula dengan sektor jasa. Jadi perubahan sektor perekonomian yang umum adalah dari negara agraris menjadi negara industri, lalu menjadi jasa. Namun pada umumnya cukup dari agraris ke jasa saja, tidak perlu lagi ke negara sektor jasa. Akan tetapi karena ada beberapa negara yang tidak perlu mengadakan industrialisasi terlebih dahulu, melainkan sektor yang menonjol di negara tersebut adalah sektor jasa, maka perubahan struktur negara tersebut adalah dari agraris ke jasa, misalnya Singapura. Cara lain yang juga bisa digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu negara adalah jumlah atau persentase angkatan kerja pada masing-masing sektor. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi karena di dalamnya terdapat perhitungan sumbangan dari berbagai sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti dapat dilihat dari tabel, menunjukkan bahwa distribusi PDB terbesar dari tahun 2018 hingga 2020 terletak pada lapangan usaha tersier atau jasa, kemudian disusul oleh sektor industri sekunder, dan distribusi PDB terendah pada lapangan usaha di sektor primer. Hingga tahun 2020, sektor primer mengalami penurunan, berbeda dengan sektor sekunder dan tersier yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari awal masa penjajahan hingga saat ini, kontribusi sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya, karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan, kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian, dan lain sebagainya. Semakin majunya zaman, pertanian mulai ditinggalkan dan beralih ke sektor jasa. Data PDB atas dasar harga berlaku menunjukkan perubahan struktur ekonomi dari tahun 2018 hingga 2020. Perbandingan peranan antar sektor ekonomi menunjukkan bahwa hampir sebagian besar PDB Indonesia berasal dari sektor sekunder dan tersier. Pada kondisi harga berlaku tahun 2020, sektor sekunder dan tersier masing-masing memberikan kontribusi sebesar 31,69% dan 44,22%. Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai output dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB. Dilihat dari besarnya PDB pada sektor jasa, hal ini juga mencerminkan tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut. Dari tahun 2018 hingga 2020, baik distribusi PDB maupun laju pertumbuhan selalu berpola TSP. Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses
perubahan struktur perekonomian ditandai dengan yang pertama merosotnya pangsa sektor primer, yang kedua meningkatnya pangsa pasar sekunder dan pangsa tersier. Data tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran teori Chenery, di mana telah terjadi perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di Indonesia yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam perubahan manufaktur dan jasa. Akumulasi kapital fisik dan manusia atau SDM. Perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor non-primer, khususnya industri dan jasa. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Kada Popi Wulandari akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai perekonomian Indonesia dalam wawasan global. Dalam membahas perekonomian Indonesia dalam wawasan global, tentu saja tidak jauh dengan istilah globalisasi, terutama dari sisi ekonomi. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan dari teknologi. Menurut Supriyanto, tahun 2011 terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, yaitu kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan yang membuat jarak antar negara semakin dekat. Yang kedua, terjadi konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antar negara. Dalam globalisasi ekonomi telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi global yang didorong oleh aliran uang dan informasi pada satu sisi dan perdagangan dan investasi pada sisi yang lain. Teknologi komunikasi ini telah mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dari banyak kategori transaksi yang pernah tumbuh sepanjang sejarah ekonomi. Perkembangan awal ekonomi Indonesia dalam interaksi dengan perekonomian dunia sebenarnya telah terjadi bahkan sejak zaman penjajahan Belanda melalui penanaman modal oleh perusahaan asing Belanda di Indonesia, termasuk di bidang transportasi, perdagangan, dan perkebunan. Indonesia mulai berhubungan dengan perekonomian Indonesia secara terang-terangan ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto yang diawali dengan mengundangkan UU PMA, Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1971 yang berarti mengundang perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia. Investasi asing langsung dan portofolio diperlancar dengan adanya pasar modal dan pasar uang. Perusahaan swasta juga diperkenankan langsung mencari dana dari sumber dana luar negeri. Dana dari IMF dan Bank Dunia mengalir ke pemerintah sehingga demikian aliran dana investasi boleh dikatakan bebas bergerak di Indonesia. Nah, Indonesia telah masuk dalam beberapa negosiasi ekonomi dan perdagangan, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Maka tidak diherankan apabila perekonomian Indonesia dikepung oleh area perdagangan bebas seperti SAARC, ANSERTA, Uni Eropa, NAFTA, dan malah telah bergabung dalam perdagangan bebas seperti AFTA dan APEC. Dalam implementasi seperti AFTA, ada dua kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama yaitu besarnya peran pemerintah dalam perdagangan luar negeri. Peran pemerintah Indonesia dalam perdagangan luar negeri masih lebih besar jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Hambatan non-tarif yang seharusnya telah mulai dikurangi oleh anggota AFTA belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Indonesia menjadi negara yang menerapkan intervensi pemerintah dalam sektor perdagangan terbesar setelah Malaysia. Kendala yang kedua yaitu kelemahan mencolok yang dihadapi Indonesia saat ini adalah lemahnya daya saing produk Indonesia dalam persaingan global, khususnya AFTA. Kelemahan ini cukup riskan mengingat daya saing produk merupakan modal bagi Indonesia untuk menjadi pemain unggul dalam pasar AFTA. Nah, walaupun dua kendala dihadapi dalam AFTA, pemerintah Indonesia terbukti mampu menghadapi kendala terutama dalam hal perdagangan bebas. Pada saat MEA tahun 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui rencana aksi yang tertuang dalam 4 pilar MEA, diantaranya pasar tunggal dan basis produksi regional, arus barang, jasa, dan investasi yang bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus modal yang lebih bebas, priority integration,
sektor serta pengembangan sektor food agriculture forestry. Nah, Indonesia dalam hal ini telah mengunggulkan beberapa produk ekspor seperti produk tekstil, elektronik, karet, produk hutan, alas kaki, otomotif, udang, coklat, kopi yang ditujukan ke beberapa negara yang berada di ASEAN. Apabila membandingkan perekonomian Indonesia saat ini di tengah merebaknya COVID-19, Bank Indonesia memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik akan menjadi menurun pada kisaran 5 hingga 5,5% pada tahun 2020. Selain itu, volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada menurunnya perekonomian global yang melambat telah mendorong ketidakpastian di pasar keuangan sehingga mempengaruhi arus modal global. Selanjutnya akan dibahas mengenai perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Di sini terdapat beberapa sudut atau poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sistem negara dan pemerintahan. Nah, pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia merupakan negara kesatuan, kemudian berubah menjadi negara federasi, setelah itu kembali lagi ke negara kesatuan sampai hingga saat ini. Nyatanya sulit menghubungkan antara bentuk negara kesatuan atau federasi dengan tujuan pembangunan ekonomi. Namun dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang, Indonesia masih tetap menganut sistem negara kesatuan. Yang perlu di sini diperhatikan adalah mengenai otonomi daerah, bahwa kewenangan yang tersentralisasi mengakibatkan pembangunan yang tidak seimbang antara Jawa, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur. Banyak ahli berpendapat bahwa dalam jangka panjang sistem pemerintahan yang demokratis mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mengenai beda distribusi pendapatan pada berbagai sistem pemerintahan, Indonesia hanya mengalami sistem sosialis dalam kurun waktu yang pendek pada masa akhir pemerintahan Soekarno, barangkali tidak sampai 5 tahun. Jadi dari sudut sistem negara dan pemerintahan, tampaknya perekonomian Indonesia di masa datang akan tetap berada di bawah naungan NKRI dengan sistem pemerintah yang demokratis dan sistem ekonomi yang bukan sosialis, melainkan condong ke pasar bebas dengan peranan pemerintah yang cukup besar dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mempertahankan ketimpangan distribusi pendapatan setidak-tidaknya pada tingkat yang sedang. Poin selanjutnya yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Sebelum dan setelah proklamasi Indonesia selalu menghadapi gejolak politik dalam dan luar negeri yang tidak aman. Maksudnya selalu diwarnai oleh peperangan. Wacana pembenar pada masa itu adalah bahwa politik menjadi komando dari setiap kebijakan pemerintah. Dalam kancah politik tidak ada masalah yang benar atau salah, yang ada adalah siapa yang mendapatkan apa. Dapat dibayangkan bagaimana akibatnya terhadap kesejahteraan masyarakat jika politik adalah komando dari setiap kebijaksanaan. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi sesungguhnya telah banyak dipraktekkan pada masa pemerintahan Soekarno, dan usaha untuk memberantas korupsi pun waktu itu telah banyak, namun usaha tersebut macet. Ekonomi sebagai komando juga akan menghasilkan pemerintahan dan masyarakat yang korup. Korupsi malah merata di seluruh negeri dan sulit membedakan mana perbuatan yang korup, mana yang tidak. Korupsi sudah dianggap sebagai kebudayaan. Istilahnya yang terkenal adalah KKN, korupsi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi, karena ekonomi sebagai komando, terlihat adanya kemajuan dalam arti pertumbuhan. Malah sepanjang pemerintahan Soeharto, pertumbuhan ekonomi termasuk tinggi, rata-rata hingga 7-8% per tahun. Pemerintah Soeharto juga jatuh melalui demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut antara lain pemberantasan korupsi atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum. Di masa mendatang, masalah korupsi, masalah ekonomi biaya tinggi, dan masalah penegakan hukum rupanya tidak bisa ditolerir. Kalau Indonesia menghadapi persaingan bebas dalam bidang ekonomi yang dijanjikan oleh proses globalisasi ekonomi. Poin selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mungkin perlu ditiru di masa mendatang. Jika demikian, maka pembangunan ekonomi di samping menggunakan sumber daya dalam negeri juga menggunakan sumber daya dari luar negeri. Menurut Todaro dan Smith tahun 2003 mengatakan bahwa Inggris menggandakan output per orang dalam 60 tahun pertama sejak revolusi industrinya. Kemudian Amerika Serikat melakukan hal yang sama dalam waktu 45 tahun. Korea Selatan berhasil melakukan hal yang serupa hanya dalam 11 tahun sejak 1966 sampai 1977.
Kemudian, sejarah pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa semakin terlambat suatu negara memulai pertumbuhan ekonomi modernnya, maka waktu yang diperlukan untuk menggandakan output per orang juga makin singkat. Untuk Indonesia, jika dihitung sejak tahun 2010 misalnya, barangkali tidak sampai memerlukan waktu 5 tahun untuk menggandakan output per orang. Caranya yaitu yang pertama dengan meloncat jauh dalam bidang transport teknologi, yang maksudnya dapat langsung memakai teknologi produksi yang paling mutakhir. Yang kedua dengan memanfaatkan kesediaan modal dan tenaga ahli yang berlimpah yang dimiliki oleh negara maju. Poin berikutnya yaitu subsidi dan program sosial. Dasar dari perekonomian Indonesia di masa mendatang adalah perdagangan internasional yang bebas tanpa hambatan seperti pada prinsip-prinsip yang diterapkan pada GATT. Sistem ekonomi yang dianutnya adalah sistem pasar berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran dengan intervensi dan minimum oleh pemerintah. Dalam hal ini, subsidi merupakan harga dari barang yang diperdagangkan ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Misalnya subsidi bensin atau subsidi pupuk, sehingga seringkali mengakibatkan bensin dan pupuk hilang dari pasar dan timbul di pasar gelap. Di samping itu, yang menerima subsidi seperti ini kebanyakan golongan kaya, bukan golongan yang semestinya dibantu oleh pemerintah. Sama harga tidak ditentukan oleh pasar, maka hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pasar. Namun, apabila pemerintah mengintervensi pasar, seperti misalnya pada pasar beras melalui Bulog atau pasar devisa melalui cadangan devisa, maka hal ini masih sesuai dengan dasar logika dari sistem pasar, karena harga masih tetap ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, sistem ekonomi yang disarankan oleh globalisasi adalah penggunaan semua sumber daya masyarakat seefisien mungkin untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi oleh program sosial yang masif untuk mengejar distribusi pendapatan yang tidak terlalu timpang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan terima kasih.